Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajrani Meyandi dari 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pengaruh model problem based learning terhadap hasil pembelajaran ekonomi kelas 10 di SMA PGRI Pekanbaru. Bab 1, latar belakang. Pendidikan merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh manusia dari dalam kandungan sampai akhir hidup manusia. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk dirinya agar siap menghadapi tantangan dan mampu mencapai kesuksesan di hidupnya. Pendidikan juga dapat menciptakan manusia yang handal, terampil, dan juga mampu menguasai serta memahami berbagai disiplin ilmu agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini sudah semakin canggih. Dan peranan guru di sini dalam pembelajaran berbasis masalah ini menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pengajaran berbasis masalah ini, guru tidak mengembangkan lingkungan kelasnya saja dan lingkungan masalahnya saja, tetapi juga harus mampu mengaktifkan siswa tersebut untuk mampu mempelajari suatu objek dan agar siswa itu pun mampu berpikir secara kritis untuk mendapatkan dan menggunakan sumber pembelajaran yang tepat dan bisa mencari solusi terhadap suatu masalah dalam suatu pembelajaran. Lalu ada penegasan istilah. Yang pertama ada problem based learning, adalah model pembelajaran yang berorientasi pada suatu masalah dan siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang telah diberikan dalam pembelajaran. Yang kedua ada hasil belajar, merupakan perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukannya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning pada hasil pembelajaran ekonomi kelas 10 di SMA PGRI Pekanbaru. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekonomi di kelas 10 SMA PGRI Pekanbaru. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem based learning pada pokok bahasan ekonomi kelas 10 di SMA PGRI Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekonomi kelas 10 di SMA PGRI Pekanbaru. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif dan menambah ilmu pengetahuan untuk kajian yang lebih lanjut mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah, yaitu untuk mendorong sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Bagi guru, melalui penelitian ini, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk siswanya dalam meningkatkan kemampuan berpikir yang kreatif dan lebih bervariasi dalam teknik maupun cara pembelajaran ekonomi. Lalu bagi siswa, diharapkan siswa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahaman belajar, meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kreatif serta berpotensi mengembangkan hasil belajar. Selanjutnya ada bab 2, kajian teoritis. Yang pertama ada pengertian problem based learning, yaitu seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokusnya untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi dan pengaturan diri. Lalu yang kedua ada ciri-ciri pembelajaran model problem based learning atau PBL, yaitu ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah ini dimulai dengan pengajuan pertanyaan ataupun masalah, bukannya mengorganisasikan di sekeliling atau prinsip-prinsip ataupun keterampilan tertentu.
Lalu ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang diselidikinya harus benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa dapat meninjau masalah dan banyak mata pelajaran. Lalu ada penyelidikan autentik. Pembelajaran berbasis masalah ini mengharuskan siswa melakukan penyelidikan yang autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah tersebut. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan model pembelajaran problem-based learning. Untuk keunggulannya ada 2 poin, yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa itu sendiri. Kekurangannya, yang pertama, siswa tidak memiliki minat ataupun tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapannya. Lalu ada hasil belajar. Hasil belajar itu diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang yang ditunjukkan oleh apa yang telah dia gunakan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan setelah melakukan suatu usaha tertentu. Lalu selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian salah satunya yang relevan itu dilakukan oleh Muhammad Farisco Irfan 2016 yang berjudul Keefektifan Model CTL dan PBL terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri Wonosari, Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model CTL lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika kelas 3 SD Negeri Wonosari dibandingkan dengan model GE. Rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 1 lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Lalu selanjutnya ada hipotesis. HA, terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 SMA PGRI. H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil pembelajaran ekonomi pada siswa SMA PGRI kelas 10. Materi selanjutnya yaitu tentang bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data, fakta, maupun suatu informasi. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal atau pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA PGRI Pekanbaru. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi dan siswa SMA PGRI Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh model problem-based learning terhadap hasil pembelajaran ekonomi di SMA PGRI Pekanbaru. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini bersifat kuasi eksperimen, yaitu mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan suatu eksperimen. Materi selanjutnya tentang populasi dan sampel. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik simple random sampling. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Teknik ini untuk mengobservasi keaktifan belajar siswa. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, di mana penulis akan mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa dengan memberikan alternatif jawabannya. Lalu ada dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas instrumen.
Uji validitas atau kesahihan yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang telah diukur. Adapun rumus korelasi produk moment adalah R XY sama dengan N buka kurung sigma XY kurang sigma X buka kurung lagi sigma Y tutup kurung per buka kurung N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kurang N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Lalu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 2 kali pengukuran maupun lebih, tapi gejalanya sama dan menggunakan alat yang sama. Rumusnya adalah R11 buka kurung N tutup kurung per N kurang 1 buka kurung S kuadrat dikurang sigma PQ tutup kurung per S kuadrat. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.